paling tidak kalau kita mau menghitung gampangnya itu kalau liter, kalau lansia yang wanita itu kurang lebih 1,5 liter, tapi kalau yang laki-laki kurang lebih 2 sampai 2,2 liter atau kurang lebih 8 gelas. Nah, ini semua jika kondisi yang kita sebutkan tadi ini adalah nutrisi pada lansia dengan kondisi yang penyakit-penyakit yang memang tidak perlu pembatasan-pembatasan. Tapi kalau misalkan lansia dengan penyakit komorbid yang seperti misalkan ginjal, kemudian ada DM, diabetes atau kencing manis, nah ini perlu khusus lagi nanti nutrisinya. Nah, tadi secara umum gizi seimbang itu nanti kita untuk yang penyakit-penyakit tertentu nutrisinya agak berbeda ya. Nah, itu nanti akan spesifik lagi. Oke, jadi saya pikir ini tadi kaidahnya secara umum. Bagaimana memberikan nutrisi yang pada lansia yang baik, yaitu prinsipnya adalah gizi yang seimbang. Nah, sekarang kalau sudah ini semua, kita mulai aplikasi tadi kan sudah nih isi piringku. Tapi kan pertanyaannya gini kadang, dok, pada lansia ini kan sudah banyak perubahan. Iya, itu yang saya sebutkan. Jadi perubahannya adalah fisiologis dan psikososial. Fisiologisnya itu bisa mulai dari penglihatan sampai ke buang air besarnya sudah mulai problem. Penglihatannya bagaimana? Melihat makanan udah nggak seberapa ini beliaunya. Gampang sekali kalau kita mungkin melihat warna-warninya agak meskipun tidak berwarna-warni, kita mungkin masih senang melihat makanan. Tapi kalau pada lansia agak beda. Nah, kemudian penciumannya biasanya terganggu, impairment pada penciuman dan perasa. Nah, itu mulai dari mata, hidung, mulut. Kemudian pada mulut perhatiin gigi-geliginya masih utuh, apakah sudah ompong. Kalau ompong kita sarankan pakai gigi palsu. Kalau tidak, berarti bentuk makanannya kita atur. Kalau nggak ada giginya, kita bentuk makanan yang lunak. Kemudian lauknya kalau perlu kita cincang, kita hancurkan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah sampai ke pencernaannya. Pada lansia pencernaannya sebenarnya sudah tidak optimal karena faktor usia. Nah, sehingga pilihannya kita amannya juga kebanyakan sih sebenarnya sudah kaidah gizinya seimbang udah saya sebutin di depan. Jadi minyak digunakan, makanan yang kita olah dengan digoreng misalkan, banyak menggunakan garam dan gula kita batasi ya. Tuh, nah termasuk pencernaannya. Di pencernaannya biasanya pada lansia agak terganggu pada BAB-nya, makanya harus kita tambahkan serat yang cukup dari sayuran tadi. Oke. Nah, biasanya kesemuanya itulah yang menjadikan problem untuk pemberian nutrisi pada lansia. Jadi banyak faktornya, faktor fisiologis dan psikososialnya juga. Pada lansia itu kadang karena dia lama ditinggal pasangannya, ini yang lansia yang old ya, yang lebih tua, dia sendiri. Kadang dia melihat maam itu nggak seperti kita. Tadi kan gizi seimbang kan ini sekali, ideal banget. Tapi kalau pada lansia nggak bisa. Jadi cara-caranya ada trik-triknya. Ajak kalau kita misalkan kita ada di keluarga kita ada lansia, saat maam ajak dia bersama-sama. Nah, biasanya lansia itu nggak bisa langsung maam gizi seimbang dok, ini pilihannya enggak. Biasanya dia ngambil sedikit-sedikit yang dia suka. Tidak usah dirubah cara memasaknya atau dipisahkan dengan yang keluarga besar yang lain, sama aja. Cuman tadi itu aja, gula, garam sama minyaknya yang kita batasin ya, kita betul-betul takar. Untuk yang lainnya tetap sama, bumbunya tetap pakai ya. Nah, biasanya dia milih-milih yang mana dia suka. Nah, variasi makanan sangat penting pada lansia. Ajak dia makan bersama, karena kalau ajak ngobrol biasanya dia timbul rasa bahagianya, happy-nya untuk makan. Lansia ini adalah bagian dari kita semuanya, dan juga dengan semakin bagusnya pelayanan kesehatan maka akan semakin banyak lansia. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan ataupun yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, kita punya
peranan untuk memberikan edukasi pelayanan dan juga menjaga agar para lansia ini tetap sehat dan produktif. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan.